Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang dimana saya mengambil judul Peran Ajaran Triparata dalam Parenting Hindu untuk Membangun Kesehatan Psikologis Anak Usia 6-12 tahun di Desa Tukar Sumaga. Adapun yang melatar belakangi saya mengambil judul penelitian ini adalah di mana keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Nah, di dalam struktur keluarga, orang tua ini memegang peran sentral sebagai pendidik, pelindung, serta pemberi teladan dalam pembentukan karakter dan kesehatan psikologis anak. Realitas kehidupan modern menghadirkan tantangan yang signifikan bagi keluarga, terutama dalam hal alokasi waktu dan kualitas interaksi antara orang tua dan anak. Tuntutan ekonomi, dinamika sosial, serta perubahan gaya hidup menuntut banyak orang tua untuk bekerja di luar rumah dalam kurun waktu yang panjang. Konsekuensinya, intensitas komunikasi dan kedekatan emosional dengan anak menjadi berkurang dan tidak sedikit orang tua yang berupaya menggantikan kehadiran mereka dengan pemberian materi seperti gadget, uang saku berlebih, atau fasilitas hiburan sebagai bentuk kompensasi dari keterbatasan waktu yang dimiliki. Nah, transformasi pola asuh tersebut bukan hanya menjadi fenomena yang muncul di wilayah perkotaan, melainkan juga telah merambah ke masyarakat pedesaan. Nah, Desa Tukar Sumaga yang terletak di wilayah Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali ini merupakan salah satu contoh komunitas pedesaan yang turut mengalami dampak dari dinamika perubahan sosial dan pola pengasuhan modern terutama pada kelompok usia 6-12 tahun. Nah, anak pada rentang usia 6-12 tahun kerap dianggap telah mampu mandiri dan menjalani aktivitas sehari-hari, sehingga sebagian besar orang tua mulai mengurangi intensitas pendampingan, padahal pada tahap ini, anak justru sangat membutuhkan arahan dan perhatian yang konsisten. Tahapan usia 6-12 tahun merupakan fondasi yang sangat menentukan bagi terbentuknya kesehatan psikologis anak. Dalam konteks keluarga Hindu, nilai-nilai luhur yang diajarkan dalam Triparata dapat menjadi kerangka dasar dalam membentuk pola pengasuhan yang ideal. Nah, Triparata ini bertiga sikap atau perilaku yang dapat mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang terdiri dari 3 bagian, yaitu asih, punya, dan bakti. Berdasarkan pemaparan materi di atas, jadi penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana peran ajaran Triparata dalam praktik parenting Hindu di Desa Tukar Sumaga, khususnya dalam membangun kesehatan psikologis anak usia 6-12 tahun. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran ajaran Triparata dalam praktik parenting Hindu yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anak usia 6-12 tahun di Desa Tukar Sumaga. Yang kedua ada bagaimana penerapan nilai-nilai asih punya bakti dalam membangun kesehatan psikologis anak usia 6-12 tahun di Desa Tukar Sumaga. Dan yang ketiga itu ada apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi orang tua dalam mengimplementasikan ajaran Triparata dalam parenting anak usia 6-12 tahun di Desa Tukar Sumaga. Adapun tujuan dari penelitian ini, secara umum itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran ajaran Triparata dalam praktik parenting Hindu sebagai upaya membangun dan memperkuat kesehatan psikologis anak usia 6-12 tahun di Desa Tukar Sumaga. Selanjutnya ada tujuan khusus yang dimana yang pertama untuk mendeskripsikan peran ajaran Triparata dalam praktik parenting Hindu yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anak usia 6-12 tahun di Desa Tukar Sumaga. Yang kedua ada untuk menganalisis penerapan nilai-nilai asih punya bakti dalam membangun kesehatan psikologis anak usia 6-12 tahun di Desa Tukar Sumaga. Dan yang terakhir ada untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi orang tua dalam mengimplementasikan ajaran Triparata dalam parenting anak usia 6-12 tahun di Desa Tukar Sumaga. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai parenting dalam perspektif Hindu, khususnya dalam mengkaji peran ajaran Triparata, asih punya bakti dalam pola asuh anak. Yang kedua itu hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, peneliti, dan praktisi pendidikan dalam memahami keterkaitan antara nilai-nilai agama
agama Hindu dengan perkembangan psikologis anak. Dan yang terakhir itu, penelitian ini juga berpotensi menjadi landasan bagi studi-studi selanjutnya yang membahas peran nilai-nilai agama dalam membangun kesehatan psikologis anak serta membentuk generasi yang berakhlak, berempati, dan memiliki kesadaran spiritual yang tinggi. Selanjutnya, manfaat praktis yang dimana yang pertama itu bagi masyarakat dan lembaga. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membangun sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai Triparata untuk menciptakan generasi yang berakhlak mulia, memiliki ketahanan psikologis, serta mampu menghadapi tantangan kehidupan yang bijaksana dengan bijaksana. Yang kedua itu bagi orang tua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya peran ajaran asih, punya, dan bakti dalam parenting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan psikologis anak. Yang ketiga itu bagi anak, jadi penelitian ini diharapkan dapat membantu anak tumbuh dengan keseimbangan emosional, sosial, dan spiritual yang baik sehingga mereka berkembang menjadi individu yang penuh empati, disiplin, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir bagi penulis, jadi manfaatnya bagi penulis adalah dalam penelitian ini adalah untuk memperdalam pemahaman mengenai ajaran Triparata dalam parenting Hindu serta dampaknya terhadap kesehatan psikologis anak. Selanjutnya bab kedua di mana bagian kajian pustaka, konsep, teori, dan model penelitian. Nah, di bagian kajian pustaka, di sini peneliti menggunakan 6 kajian pustaka. Yang pertama itu penelitian Putu Buddha Dharma dan DKK tahun 2023 yang berjudul Implementasi Ajaran Triparata dalam Kehidupan Umat Hindu di Desa Adat Buleleng. Yang kedua ada penelitian Tanti Kartikasari dan kawan-kawan tahun 2023 yang berjudul Membangun Kesehatan Mental Anak Usia Dini dengan Pengasuhan Positif. Yang ketiga menurut Wanda Latifa dan kawan-kawan tahun 2023 yang berjudul Peran pola asuh orang tua terhadap kesehatan mental anak di SMA Muhammadiyah Parung. Yang keempat, penelitian Idewo Ayu Setiawati dan kawan-kawan tahun 2024 yang berjudul Penerapan Ajaran Triparata dalam Membentuk Karakter Siswa di SMP Negeri 12 Denpasar. Yang kelima, penelitian Putu Dila Sasmita tahun 2024 yang berjudul Parenting di Zaman Revolusi 5.0 Perspektif Susastra Hindu. Dan yang terakhir, penelitian Ramadan Lubis dan kawan-kawan tahun 2024 yang berjudul Masa Sekolah dan Perkembangan Anak Usia 6-12 tahun. Selanjutnya konsep. Dalam penelitian ini menggunakan 3 konsep, yaitu yang pertama adalah ajaran Triparata, kedua ada parenting Hindu, dan yang ketiga ada kesehatan psikologis anak usia 6-12 tahun. Yang pertama, ajaran Triparata. Secara etimologis, istilah Triparata itu berasal dari bahasa Sanskerta yang dimana kata tri berarti 3 dan parata mengandung makna kebahagiaan, kesejahteraan, serta keselamatan. Nah, dengan demikian Triparata dapat dimaknai sebagai 3 bentuk upaya yang dapat membawa tercapainya kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan dalam kehidupan manusia. Yang kedua ada parenting Hindu, di mana parenting Hindu dapat diartikan sebagai praktik pengasuhan yang dilandasi oleh ajaran Dharma yang bertujuan untuk membentuk anak yang satwika, berbudi pekerti luhur, serta memiliki kesadaran spiritual sejak dini. Dan yang terakhir ada kesehatan psikologis anak usia 6-12 tahun, di mana kesehatan psikologis anak usia 6-12 tahun ini mencakup kemampuan anak untuk mengenali, mengelola emosi, memiliki rasa aman dan nyaman, mampu menjalin hubungan sosial yang sehat, serta memiliki harga diri dan rasa percaya diri yang positif. Anak yang memiliki kesehatan psikologis yang baik akan menunjukkan perilaku adaptif, berani mencoba hal baru, mampu menyelesaikan konflik secara sehat, serta memiliki ketahanan terhadap tekanan sosial dan emosional. Selanjutnya ada di bagian teori. Di dalam penelitian ini menggunakan 3 teori. Yang pertama, teori perkembangan kognitif anak menurut Jane Piaget. Yang kedua ada teori perkembangan psikologis anak menurut Erik Erikson. Dan yang terakhir ada teori behaviorisme menurut Gates, Gen, dan Berliner. Selanjutnya ada model penelitian sebagai berikut. Selanjutnya di bab 3 di metode penelitian, di mana
Jenis dan pendekatan penelitian. Jadi jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam makna, nilai, dan pengalaman yang hidup dalam masyarakat Hindu di Desa Tukar Semaga, khususnya dalam konteks penerapan ajaran Tripararta, Asih Punya Bakti, dan pola pengasuhan anak untuk membangun kesehatan psikologis anak usia 6-12 tahun. Yang kedua ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian fenomenologis, di mana penelitian fenomenologis ini bertujuan untuk mengenali dan memahami makna dari pengalaman hidup individu atau kelompok terhadap suatu fenomena tertentu secara mendalam. Selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Nah, lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Tukar Semaga, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Hanya waktu penelitian meliputi keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rangkaian kegiatan penelitian, mulai dari tahap persiapan awal hingga penyusunan laporan akhir. Itu adapun waktu yang dialokasikan oleh peneliti adalah selama 6 bulan terhitung sejak bulan Oktober 2025 sampai dengan bulan April 2026. Selanjutnya ada jenis dan sumber data penelitian. Nah, jenis data penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu data yang bersifat deskriptif dan menggambarkan makna, pengalaman, serta nilai-nilai yang diyakini dalam dan dipraktikkan oleh masyarakat Hindu dalam konteks pengasuhan anak. Nah, data yang dikumpulkan berupa narasi, tanggapan, observasi, serta simbol-simbol budaya yang menggambarkan peran ajaran Tripararta, Asih Punya Bakti dalam kehidupan sehari-hari keluarga Hindu. Tanya sumber data, ada 2 sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah individu atau kelompok yang secara langsung memberikan informasi utama melalui pengalaman mereka sendiri, yaitu orang tua Hindu di Desa Tukar Semaga yang memiliki anak usia 6-12 tahun. Selanjutnya ada anak-anak usia 6-12 tahun di Desa Tukar Semaga, pemuka agama, dan terakhir ada tokoh masyarakat. Nah, selanjutnya ada sumber data sekunder, di mana sumber data sekunder ini adalah dokumen atau bahan pendukung yang memperkuat dan melengkapi informasi dari data primer berupa dokumen keluarga, dokumen kelembagaan adat atau banjar, buku, jurnal, artikel ilmiah, serta kitab suci agama Hindu. Nah, hanya ada objek dan subjek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah penerapan nilai-nilai Tripararta, Asih Punya Bakti dalam pola pengasuhan orang tua Hindu dan pengaruhnya terhadap pembentukan kesehatan psikologis anak usia 6-12 tahun. Nah, selanjutnya subjek penelitian. Jadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kelompok yang berperan penting dalam implementasi ajaran Tripararta dalam pola asuh anak sebagai berikut. Yang pertama ada orang tua Hindu di Desa Tukar Semaga. Yang kedua ada anak usia 6-12 tahun di Desa Tukar Semaga. Yang ketiga ada tokoh agama Hindu atau seperti pemangku, sulinggih, dan tokoh adat. Dan yang terakhir itu ada tokoh masyarakat. Hanya teknik penentuan informan. Nah, penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik snowball sampling, yang dimana subjek awal yang terlibat dalam penelitian ini akan merekomendasikan individu lain yang memenuhi kriteria penelitian. Nah, pendekatan ini berguna untuk menjangkau populasi yang sulit dijangkau atau terhubung seperti orang tua, anak-anak, dan tokoh masyarakat atau adat yang memiliki pengalaman langsung dengan implementasi ajaran Tripararta dalam parenting Hindu. Nah, selanjutnya ada metode pengumpulan data, yaitu ada 4. Yang pertama ada observasi objektif, selanjutnya ada wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Nah, yang terakhir itu ada metode analisis data. Nah, di sini menggunakan 3 metode analisis data. Yang pertama reduksi data, yang dimana reduksi data ini dilakukan dengan cara memilah, memilih, dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu penerapan ajaran Tripararta dalam praktik parenting Hindu. Yang kedua ada penyajian data. Nah, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang disusun secara sistematis sesuai dengan hasil reduksi data. Dan yang terakhir ada penarikan kesimpulan, di mana penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara merumuskan makna dari data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Jadi itu saja presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om.